Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Sekar Arum Tahir dari kelas 4C. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Materi pertama, Pegadaian Syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut ran. Ran menurut bahasa adalah jaminan hutang gadaian seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara, artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh, artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, ran adalah barang yang digadaikan, rahin adalah yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi hutang untuk menggunakan barang bergeraknya telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jadi, kesimpulannya bahwa ran adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan. Dasar hukum gadai syariah, Al-Quran firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, rukun gadai syariah. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah tersebut adalah: yang pertama, ar-rahim yang menggadaikan adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua, al-murtahin yang menerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Ketiga, al-murhun atau ran. Barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat, al-marhun hutang adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima, sighat, ijab, dan qabul adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Produk-produk pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat taman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Yang kedua, amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Yang ketiga, arum, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang keempat, arum haji adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Materi kedua, pasar modal. Pasar modal capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek, stock exchange,
adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan hutang, surat berharga komersial diterbitkan komersial paper, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right issue, dan waran. Selanjutnya, definisi pasar modal. Menurut Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut: Bursa Efek, Lembaga Clearing, Penyelesaian dan Penyimpanan, Reksadana, Perusahaan Efek dan Perorangan, Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu tempat penitipan harta, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat atau Penanggung. Profesi penunjang pasar modal. Yang ketiga, memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. BPPAM sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat. BPPAM dipimpin oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin BPPAM sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina aparatur BPPAM agar berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, lembaga penunjang pasar perdana. Yang pertama, penjamin emisi efek. Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan nasihat mengenai jenis efek sebaiknya dikeluarkan hingga yang wajar dan jangka waktu efek, obligasi, dan sekuritas kredit. Yang kedua, dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Selanjutnya, mengatur penyelenggaraan emisi, mendistribusikan efek, dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Yang kedua, akuntan publik. Tugas akuntan publik antara lain adalah: yang pertama, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan BPPAM. Yang ketiga, memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Yang ketiga, konsultan hukum. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan keabsahan usaha emiten dan meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Yang keempat, notaris yang bertugas membuat berita acara, RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Selanjutnya, lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi saham, juga dikenal lembaga sebagai berikut. Yang pertama, wali amanat, truste. Yang kedua, penanggung, guarantor. Yang ketiga, agen pembayar, paying agent. Selanjutnya, lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga penyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang ini terdiri dari pedagang efek,
perantara perdagangan efek atau broker, perusahaan efek, biro administrasi efek, reksadana, mutual fund. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.